pulau kebahagiaan. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk di-mute. Nanti saya dan Bante yang hanya tidak di-mute. Yang kami muliakan, yang mulia Nyana Suryanadi Mahatera, yang kami hormati Ketua PD MBI Jabar, yang kami hormati para upasaka, pandita senior, dan Bapak Ibu Pasaka Pandita sekalian. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti puja bakti praktek uposatha Pandita Majelis Budayana Provinsi Jawa Barat pada hari ini Kamis 17 Maret 2022 yang dihadiri oleh Yang Mulia Nyana Suryanadi Mahatera. Marilah kita buka dengan memanjatkan nama Skaragata, syair penghormatan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Udang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Marilah kita dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Bante untuk menuntun kita dalam Aradhana Tisarana Attasila. Okasa ahang bante tisaranena sading pancas attasila dhammaya cami anugahang katwa sila detame bante dutiyambi okasa ahang bante tisaranena sading attasila dhammaya cami anugahang katwa sila detame bante tatiyampi okasa ahang bante tisaranena sading attasila dhammaya cami anugahang katwa sila detame bante. Yang mahang wandamitang waditang. Amma bante. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya.
Buddhang saranang gacchami. Bodang sarana gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang sarana gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang sarana gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Bodang sarana gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang sarana gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang sarana gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatyampi Buddhang sarana gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatyampi Dhammang sarana gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatyampi Sanghang sarana gacchami. Saranang gamanang paripunang. Amma bante. Anatipata Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Adina dana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Adina dana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Wikala bojana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Vikala bojana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Naca kita wadita wisukadasana malakanda vilepana dharana mandana vibhusana tana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Naca kita wadita Visukadasana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusana Tana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Uccasayana mahasayana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Uccasayana mahasayana Veramani Sikkhapadang samadhiyami.
Imani atasi kapadani silena sukating yanti silena buka sampada silena niputing yanti tasma silang wisodayi. Hama Bante, sadu, sadu, sadu. Marilah kita lakukan perenungan terhadap keagungan Buddha dengan manjatkan parita Buddha Nusati. Ete peso bhagawa arahang samma sambuddha wicacara nasampano sugato loka widu anuttara purisa dhamma sarati sattha dewa manusanang buddha bhagawati. Marilah kita bersama-sama melakukan perenungan terhadap keagungan Dhamma, Dhamma Nusati. Swakato Bhagawata Dhammo Sannidhiko Akaliko Ehipa Siko Opanayiko Pacetang Weditabo Winyuhiti. Marilah kita bersama-sama melakukan perenungan terhadap keagungan Sangha, Sangha Nusati. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Nayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sami jipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidam sattari purisa yogani atta purisa ugala esa Bhagavato Sawaka Sangho. Auneo pauneo daki neo anjalikaraneo anu tarang punya ketang lokasanti. Selanjutnya, marilah kita semua melaksanakan meditasi. Perenungan meditasi praktek Uposatha Sila, kita mulai. Berjalan mengikuti jejak setapak, mendaki bukit, menyeberangi samudera kebebasan. Dahaga meneguk air kehidupan, memuaskan kemarau jiwa yang tak berkesudahan. Mencari mata air kebenaran di balik bebatuan nafsu indera. Pembebasan adalah tujuan. Keyakinan tertanam dalam akar pemahaman. Ketidakpuasan adalah pengemis jiwa. Ketenangan adalah mata air pencerahan, penyejuk alam kehidupan. Duhai jiwa yang mengembara, mendaki gunung dan menyeberangi lautan dalam pengembaraan. Seringkali tersesat dalam hutan ketidakpuasan dan lautan kebimbangan. Mencari seberkas cahaya di ujung relung keyakinan. Nibbana adalah akhir sebuah perjalanan pengembaraan spiritual. Satu lilin bisa menyalakan ribuan lilin tanpa berkurangnya cahaya lilinnya. Itulah hakikat sebuah kebahagiaan
takkan berkurang meskipun dibagi. Sebagai seorang pandita, kita semua memiliki karma baik yang cukup untuk menjadi lilin yang dapat menjadi penerang bagi para umat sedharma dan lingkungan sekitar. Semoga kita semua memiliki banyak kesempatan untuk melatih diri, sehingga kita semua dapat senantiasa menjaga kode etik pandita, menjadi teladan, bersedia melayani umat, dan bersedia menjadi penggerak perkembangan umat Buddha, Buddha Dharma. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Kami mohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Bante Nyana Suryani Mahatera untuk memberikan Dhammadesana kepada kita semua. Kami persilakan Bante. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi para Ibu Pandita, Pasaka Pandita. Pada pagi hari ini sungguh merupakan kebahagiaan karena kita bersama-sama dapat untuk melatih dan melaksanakan latihan praktek Atangga Sila. Bapak Ibu sekalian, bahwa nampaknya ketika kita melatih latihan, utamanya Atangga Sila itu, kalau kita bayangkan rasanya kok berat begitu, karena kita terbiasa. Kalau sudah kita coba sekali, rasanya kita ingin mengulang berulang kali begitu. Karena pada prinsipnya kita latihan adalah memberikan makanan terhadap batin kita, di mana seperti yang diajarkan oleh Buddha, bagaimana kita bisa memahami hakikat dari ajaran Dharma. Kalau Buddha mengajarkan kepada kita pada kebenaran yang utamanya, khotbah pertama, itu selalu mengingatkan kita dan memberikan satu skill, keterampilan dalam hidup, bagaimana menghadapi kehidupan ini sebagaimana mestinya. Itu yang mendasar, sehingga banyak kata kunci yang Buddha ajarkan kepada kita untuk memahami ajaran Dharma ini. Maka pada momen pagi hari ini, mari kita renungkan kembali apa yang diajarkan Buddha yang pertama. Pada intinya, Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana kita keluar dan memahami hakikat dari kehidupan ini sebagai kebenaran alamiah. Selama ini dipahami oleh umat Buddha bahwa umat Buddha itu umat yang hidupnya menderita gitu, karena pelajaran pertama saja penderitaan begitu. Nah, hal semacam ini adalah keliru ya, keliru. Jadi pemahaman kita yang keliru, karena Buddha yang pertama tidak mengajarkan penderitaan, tapi mengajarkan kebenaran alamiah terkait kelahiran, usia tua, kematian. 12 hal yang dijelaskan dalam kebenaran pertama itu bukan penderitaan. Itu kebenaran alamiah yang kata kuncinya ini loh, sakit harus dipahami, seperti itu kata kuncinya. Telah saya pahami bahwa sakit itu ada. Usia tua itu ada, harus dipahami, kata kuncinya telah saya pahami. Dan seterusnya seperti itu. Jadi bukan agama Buddha itu hidup ini menderita, bukan. Yang menjadi sebab penderitaan bukan terletak pada kebenaran pertama, tapi terletak kebenaran yang kedua sebagai sumbernya. Apa? Yaitu menolak usia tua. Keinginan untuk terpuaskan muda terus, padahal kenyataannya kita bisa jadi tua. Keinginan untuk menolak rambut putih, kenyataannya rambut memang bisa putih begitu. Jadi ini yang menyebabkan kita menderita, bukan terletak pada kebenaran yang pertama. Inilah Buddha mengajarkan kepada kita, maka pada
momen tertentu barangkali ini perlu kita kaji kembali, diskusikan kembali secara paralel ya, agar kita bisa memahami Dhammacakka itu secara clear, sehingga bisa kita sampaikan, bisa kita edukasi kembali kepada umat Buddha, baik itu mulai anak-anak, remaja, kemudian dewasa, bahkan wulan. Karena dengan kita bisa menerapkan ke dalam segmen itu, agama Buddha itu menarik. Walaupun mereka hanya ngerti Dhammacakka saja, sudah memungkinkan membantu untuk merealisasi nibbana. Membantu merealisasi nibbana. Walaupun tidak banyak belajar yang lain. Karena dengan Dhammacakka ini diharapkan membantu menghadapi kehidupan apa adanya. Ini yang penting. Ini terkait kebenaran yang diajarkan Buddha. Sehingga yang kedua itu, ketika keinginan itu tercapai, indera itu terpuaskan, maka kita tidak ingin hidup itu pendek. Hidup kita maunya panjang banget. Maka muncul keinginan hidup terus. Keinginan hidup terus inilah penderitaan. Penderitaan. Kalau kita tidak tercapai, terpuaskan keinginan kita, maka kita ingin memperpendek kehidupan. Nah, keinginan memperpendek kehidupan ini adalah sumber penderitaan. Tiga keinginan ini dalam Dhamma diajarkan kepada kita, kepada kuncinya, ini loh sebabnya harus ditinggalkan atau dikurangi, gitu. Maka telah saya tinggalkan, telah saya kurangi. Contohnya, hari ini saya hanya ingin makan 2 kali saja. Nah, tidak 3 kali, maka 3 kali saya tinggalkan, saya kurangi. Maka penderitaan saya sedikit, karena memang keinginan saya hanya makan 2 kali. Gitu. Nah, kalau diterapkan dalam keseharian itu mudahnya gitu. Misalnya kita sedang sedih, ya memang ada sedih, tapi saya tidak menolak sedih. Sedih itu bagian dari kehidupan saya. Saya menerima sedih sebagaimana mestinya. Keinginan inilah yang membuat kita bisa memahami. Maka pelan-pelan kita akan meninggalkan keinginan untuk menolak sedih. Karena menolak sedih itu penderitaan. Karena sebab sedih itu sendiri ada. Dan sedih bukan menderita, karena sedih itu kebenaran alamiah. Dialami oleh semua orang. Yang penting dipahami sedih itu, maka keinginan menerima sedih apa adanya bisa dengan baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini loh jalan. Kalau kita sudah memahami yang pertama, itu otomatis kita mencapai pemahaman. Bagi kita berumah tangga, ketika kita memahami kebenaran yang pertama, itu berarti kita sudah mencapai sesuatu. Clear. Sehingga kalau zaman Buddha itu sama dengan mencapai nibbana. Nah, kita sekarang ini kan belum sampai ke situ. Ya minimal memahami yang pertama. Dengan memahami yang pertama dengan baik, dan kedua artinya mencapai kemajuan batin yang lebih, sehingga disinilah ini loh kebenaran tentang lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan hidup itu harus dicapai. Kalau orang belum mencapai sesuatu, belum ketemu huruf O, itu belum serah. Jadi yang penting kebenaran pertama, kedua itu ketemu huruf O. Kalau O-nya ketemu, itu kita sudah tercerahkan. Nah, ini. Dan yang terakhir yang diajarkan Buddha kepada kita, ini loh jalannya. Ya jalannya inilah yang harus dikembangkan. Jadi bukan jalan yang dilalui. Jalan dalam konteks 8 ruas jalan utama ini harus dikembangkan. Apa yang dikembangkan? Pandangan yang benar terhadap kebenaran mulia pertama. Ini harus dikembangkan terus. Jangan sampai keliru pandangan kita. Pandangan yang benar terhadap kebenaran kedua, ketiga, ini harus dikembangkan terus-menerus, sehingga pikiran kita menjadi benar. Ucapan akan dikembangkan, perbuatan akan berkembang.
pencaharian akan berkembang. Jadi jalan inilah yang harus dikembangkan. Jadi kalau kita mempelajari 8 Dhamma Cakkappawatana Sutta itu mudahnya seperti itu. Mau diuraikan berkali-kali tahapan kegiatan untuk didiskusikan bisa, tetapi kita diskusikan dalam tempo yang singkat semacam ini, kita bisa memahami. Nah, mari nanti ke depan kalau ada waktu memungkinkan kita sharing bareng, kemudian membedah kembali Dhamma Cakka ini dalam segmen terapan kehidupan sehari-hari, sehingga umat Buddha mulai dari anak-anak sampai dewasa ketika dihadapkan dengan situasi dan kondisi tidak pernah mengeluh, tetapi bisa menghadapi dengan baik dan benar. Dengan cara demikian kita latihan dalam hidup ini, utamanya latihan uposatha, ini dapat terus kita kembangkan terus-menerus. Kemudian dengan mengembangkan latihan ini akan bisa maju dengan baik. Dan tentu bagi para Bapak Ibu sekalian, kalau toh juga beraktivitas, kemudian bagaimana Bante bagian yang ketujuh tadi, saya kok berat rasanya. Nggak apa-apa, keluar itu butuh tampil baik kok. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu atas sila kemudian wajahnya nggak cerah gitu, malah membuat penderitaan orang lain gitu. Jadi dalam hal ini bukan kita mempercantik diri, tapi juga mengkondisikan tubuh itu seperti biasa. Seperti biasa. Kalau nanti kerja mukanya lusut gitu kan juga malah membuat orang lain tidak nyaman gitu loh. Kok sakit ya Bu begitu. Jadi menggunakan alat-alat kesehatan ini bukan kemudian untuk keindahan dan kecantikan, tapi kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan ibu-ibu untuk merawat diri. Nah, merawat diri itu adalah karma baik gitu. Jadi jangan kemudian kita pahami sempit ya, kita pahami sempit. Jadi umat Buddha tetap prima gitu loh. Jangan di rumah tangga sila kemudian wajahnya kusut, nggak tenang, nggak ceria gitu. Kalau kita kemudian malah pakai baju nggak rapi gitu, malah di rumah jadi membuat kesan batin tidak baik. Nah, buat kesan batin yang baik dalam arti kita tetap latihan dengan baik. Jadi inti latihannya adalah tekad kita semua untuk melakukan sesuatu yang baik ya. Jangan terhalang karena kita beraktivitas atau nggak sila kemudian meliburkan segala sesuatunya. Segala sesuatunya. Ini adalah tidak bijaksana ketika demikian. Tapi yang bijaksana adalah lakukan apa adanya seperti yang kita lakukan seperti hari-hari biasa. Yang berbeda kita ngurangi makan sekali aja. Yang berbeda itu sama setiap momen pikiran kita kondisikan dengan hal yang baik sehingga memberikan spirit bagi kita dan memiliki kekuatan untuk mendorong mengapresiasi para umat untuk bisa menghayati dharma dan membantu melestarikan ajaran dharma. Karena dengan praktek-praktek semacam ini dilatih dengan baik, itu akan membawa kelestarian dharma itu sendiri. Saya kira begitu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi selamat kepada Pak Romo, Pak Saka Upasika Pandita yang telah memiliki semangat spirit untuk melaksanakan uposatha dan melaksanakan Atangga Sila. Semoga kekuatan kebenaran ini melindungi kita semua, melindungi sanak keluarga, melindungi mendiang yang telah meninggalkan kita semua, dan melindungi bangsa dan negara kita. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 sadu. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Terima kasih. Buddhaya. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Nyana Suryanadi Mahatera atas Dhamma Desana yang telah diberikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, marilah kita melakukan pelimpahan jasa kebajikan
sebanyak jasa kebajikan yang telah berhasil kami kumpulkan, semoga Dewa turut bersukacita. Semoga semua makhluk yang telah dilahirkan turut bersukacita. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas keberhasilan semua pencapaian ini. Semoga jasa kebajikan saya melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga setelah mengetahuinya mereka turut berbahagia. Semoga dengan jasa kebajikan saya membawa pada kehancuran kekotoran batin. Semoga dengan jasa kebajikan saya mengkondisikan pencapaian nibbana. Saya berbagi kebajikan saya kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk mendapat bagian yang sama atas kebajikan saya. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup puja bakti ini dengan memanjatkan parita Namaskaragata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddha. Swakata Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Buddha. Sopatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bontu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Nyana Suryanadi Mahatera, Mahanayaka Sangga Agung Indonesia atas kehadiran pada hari ini acara praktek Uposatha Sila Pandita Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat ini. Semoga nanti ke depannya bisa hadir kembali Bante untuk kesempatan-kesempatan yang lain. Silakan kasih kabar aja nanti. Semoga sehat selalu Bante. Ya, sama-sama semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi, sehat-sehat selalu.